Tamrin di sini, fun aja dulu, nanti juga smart. Oke, sekarang kita bersama ownernya siapa namanya? Kalen. Nah, anjingnya siapa namanya? Kenzo. Jenisnya, umurnya? Shelty, dia umurnya jalan 4 bulan ya, jantan ya? Jantan. Oke, si Kenzo ini udah ujian basic 1. Sudah. Nilainya hampir cum laude, hampir 10 semua nih, cuma satu yang 9. Ini cukup keren. Terus basic 2-nya juga dia selang cuma seminggu ya, atau 2 minggu ya? Ya, kurang Ya, lebih ya. dia udah basic 2. Ini juga kalau halaman pertamanya 10 semua, halaman keduanya cukup keren juga walaupun ada 6-nya 3. Cuma nggak ada merah sih. Nah, jadi dia udah kurang lebih latihannya 30 gerakan. Lebih loh, karena kan ada yang udah belum di ujian kan? Ya kan? Ya cuma kurang lebih udah 30 lah. Nah, ini ujian basic 2-nya. Nah, terus mungkin kita mau dengar ceritanya dulu, sejarahnya kenapa carinya Fansmart atau pertama kali ketemunya di Fansmart, gimana tuh ceritanya? Sebenarnya Fansmart itu dekat dari rumah sebenarnya sih. Yeah. Pas kebetulan itu memang lagi lewat, ada school training buat dog gitu. Pas kebetulan kita juga ada puppy, terus kayaknya nih harus diajar nih gitu, harus disekolahin. Bingung di mana. Pas kebetulan ingat, oh iya ya di dekat rumah tuh ada tuh ya namanya Fansmart gitu. Tapi sebenarnya kita belum tahu sih maksudnya Fansmart itu seperti apa. Makanya waktu itu sempat hari Minggu ya kok ya, sempat datang. Terus kemudian nanya-nanya gimana, akhirnya ya udah memutuskan untuk ikut deh. Gabung ya. Ikut kan. Oke, kalau pertama kali datang berarti motivasi awalnya misalnya karena dia galak kah, atau training kah, atau memang langsung mau jadi anjing pinter kah, atau apa? Sebenarnya kita ngelihat dia itu aktif. Biasanya kalau menurut kita anjing aktif itu biasanya pinter. Cuman memang kalau salah arah jadi bisa nakal. Ngaco, ya bisa jadi nakal. Jadi kita pikir ya udah deh, mendingan disekolahin aja gitu supaya terarah, supaya dia juga kelakuannya lebih oke. Ya alhasil juga lumayan nih kok, jadi lebih oke sekarang. Ya? Nah, tadi kan habis latihan tuh kita rekam-rekam dikit. Nah, nanti ada di akhir wawancara ini nanti ada videonya si Kenzo. Nah, berarti at least sebenarnya ya problem belum ada. Nah, kenapa belum ada? Karena masih fase ke-1. Iya, paling gigit-gigit aja sih. Iya, betul. Karena kan masih gatal juga. Nah, kalau fase ke-1 itu 0 sampai 5 bulan itu improve-nya banyak sekali, cepat banget. Ya, nanti di fase kedua 6 sampai 12 bulan. Nah, ini biasanya udah mulai kabur-kaburan. Ya kan, makan sebentar udah nggak mau. Gerakan terlalu banyak juga capek dikit dia udah nggak mau. Nah, nanti ada. Nah, makanya jadi investasi ilmu secepatnya itu di fase ke-1. Betul. Nah, makanya jadi dia improve-nya. Nah, itu dia. Jadi baru 1 bulanan kan? Udah basic 2. 1 bulanan berarti dia udah 30 gerakan lebih. Iya. Nah, berarti kan berarti ya progresnya kan bagus sekali. Bagus ya. Oke. Terus mungkin ya tujuan utama deh. Kalau tadi kan ceritanya belum ada kendala atau motivasi. Kalau ini tujuannya, end goal-nya kan murid ada yang mau jadi proteksi, ada yang mau jadi juara, ada yang mau cuma nurut aja atau mau toilet training aja. Nah, ini motivasinya apa? Motivasinya yang penting dia maunya pinter sih kok. Oh, berarti skill lah nih ya. Skill, dia pinter, terus juga patuh. Kalau untuk masalah mau ngikut show atau lomba sih masih belum ada kepikiran. Tapi kalau misalnya memang seandainya jadi, kalau bisa ya why not? Karena kan dia aktif, jadi kita pikir kayaknya agility oke. Wah, berarti demen yang olahraga nih, ya lari-lari, loncat-loncat nih. Ya udah, berarti nanti kita fokus di freestyle-nya plus di agility-nya nih, ya kan? Karena end goal-nya kan maunya skillnya ke sana ya. Iya, bisa diaktif. Nah, terus mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman dog lover yang punya anjing atau yang mau punya anjing, tipsnya seperti apa? Tipsnya, sebenarnya sih nggak ada tips yang berarti ya kok. Gitu banget. Mungkin semuanya maksudnya kurang lebih wacananya sama gitu ya. Iya, kurang lebihnya sama sebenarnya. Cuman ya kalau menurut aku kalau memang udah ngelihat anjingnya itu berbakat, ya kenapa kita nggak sekolahin aja biar terus terasah. Maksudnya kan sama kayak anak juga ya. Kalau misalnya kita tahu anak ini berbakat di bidang apa, ya udah kita sekolahin, kita asah supaya makin bagus. Ya. Betul. Karena gitu. Kalau nggak diasah nggak diarahin malah jadi troublemaker malah ya.
dan sayang juga jadinya. Jadi sia-sia hidupnya dia. Benar-benar. Ya udah, berarti tipsnya berarti latih anjing ada, terus lihat bakatnya di mana. Lihat bakat di mana dan dari sedini mungkin kalau bisa langsung udah diarahin. Ya tadi jangan sampai datangnya cuma buat benerin doang. Iya. Nah, karena kalau datangnya cuma buat benerin doang berarti skillnya kan rendah banget. Nah, biasa ujung-ujungnya anjingnya cuma hidupnya di kandang. Cuma diumbar di teras doang. Ya berarti balik lagi tadi hidupnya sia-sia anjingnya. Kasihan nih kan. Iya, benar-benar kok. Ya mungkin ada pengalaman manis pahitnya di dunia anjing. Katanya dulu, nah kalau ini boleh cerita boleh nggak terserah. Tapi pernah dulu ngomong nitip di mana anjingnya sama Shelty. Betul. Kasus ya kan, maksudnya kasusnya sampai meninggal dunia. Kalau kasus cuma ya korengan, putu ya udahlah, cuma sebulan toh udah rapi lagi. Ini mau di-share nggak? Mungkin ini buat pembelajaran. Ini kita nggak ngejat siapa-siapa ya. Kita nggak nyalain si penitipannya atau nggak nyalain ownernya sebagai yang penitipan. Mungkin ya ini buat pembelajaran bahwa, nah ini tips saya dulu nih sebelum diceritain. Jadi kalau kita nitip itu anjing itu mesti biasa makan dog food udah pasti. Karena dititip itu biasa mereka juga kasih dog food. Kecuali kita bawa sendiri, itu pun nggak selalu mesti dia jalanin. Karena dia ribet, dia mau mesti masak, dia mesti wah dia itu asal aja deh pasti. Biasanya begitu ya. Jadi dia makanya mesti biasa makan dog food. Kedua, dia mesti biasa di kandang. Nah, titip kalau yang terlalu diumbar doang tuh bahaya, bisa saling berantem. Ya tetap ya tadi ujung-ujungnya ada luka juga. Nah makanya biasa penitipan juga sistem kandang. Nah kalau dia nggak biasa di kandang, dia stres nggak mau makan. Nah ujung-ujungnya dehidrasi, meninggal juga, sakit meninggal. Nah terus ketiga, cari yang minimal dia ada lapangan. Mungkin nggak usah outdoor, tapi dia ada lapangan khusus kayak misalnya di Funspot di lapangan begini, dia ada waktunya diumbar. Jadi refresh ya, tadi nggak stres yang di dalam kandang. Nah mungkin pengalaman ini mau diceritain. Boleh sih. Jadi sebelum punya Kenzo, kita tuh ada Shelty juga, umurnya 7 tahun jalan 8 lah ya. Oke, itu masih muda lah itu. Masih muda. Kalau 10 ke atas baru senior. Gitu. Dan maksudnya pada saat itu pas banget kebetulan memang ini pertama kalinya juga kita ke dog hotel Siko sebenarnya. Oh, berarti pengalaman pertama nih. This is first time. Dan pada saat itu kita survei dulu memang kok. Jadi pada saat itu kita bawa dia dulu, kalau nggak salah pagi apa siang, kita bawa dia ajak main di sana dan dia looks happy dan masih bener-bener healthy banget, masih happy. Jadi kita lihat, oh dia kayaknya happy di sini. Cocok lah gitu Cocok lah kita titipin dia karena waktu itu kalau nggak salah pas Lebaran. Berarti tahun kemarin 2 tahun yang lalu? Tahun ini. Oh tahun ini. Tahun ini. Jadi cuma baru berapa bulan nih? Baru beberapa bulan. Terus kemudian jadi kita naruh dia di sana. Terus saya pada saat itu ngerasa kayaknya dia cocok di sini. Saya rasa pada saat itu. Cuman lucunya setelah saya tinggalin, mungkin saya juga pernah cerita sama Koko atau enggak saya lupa. Tapi pada saat saya tinggalin dia masuk ke dalam mobil, itu saya nangis kok. Saya nggak tahu, saya pikirnya pada saat itu kayak ya udah saya happy ngeliat dia happy di sana gitu loh. Ternyata mungkin kalau misalnya mau lihat-lihat, apakah mungkin memang itu yang terakhir saya lihat dia untuk hidup? Gitu. Jadi cuman pada saat itu kan pikirnya positive thinking, ya udah main-main dan segala macam. Tiba-tiba pas kalau nggak salah saya titipin dia tuh di hari keberapa ya? Pokoknya itu saya udah mau pulang kok, udah mau balik dari luar. Kira-kira seminggu, 2 minggu? Iya kurang lebih semingguan lah. Dan itu kita ngambilnya kamar yang paling besar, paling premium istilahnya. Berarti VVIP malah, bukan VIP lagi ya? Iya. Cuman lucunya pada saat itu kok kita memang nggak dikasih lihat kandangnya hotel seperti apa. Cuman kita kekeh pada saat itu. Oh bentar nih, kandangnya bentuknya cage besi atau beton atau ya ruangan yang tadi campur aduk sama beberapa anjing. Ini mesti di clearing dulu nih. Nah, jadi pada saat itu saya mau lihat kan, karena kan saya bayar cukup mahal pada saat itu dan kita juga mau make sure Satu hari berapa? Sebutin aja. Pokoknya total waktu itu habis 11 jutaan. Buset. 11 jutaan kok. Tuh, itu kurang lebih bisa ya kasarnya bisa beli anjing lagi. Iya. Ya kan kurang lebih sih. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin 11 juta kita keluar segitu dengan catatan anjingnya aman, happy kan sebenarnya ya udahlah. Nggak apa-apa. Ya, sama kayak kita sekolah mau masuk ke Untar, Trisakti kan mahal juga. Toh tapi kita bermaksud sono kita ada hasil. Benar. Ya, jadi ya duit sebenarnya selama kita nggak ada masalah, ya nggak masalah. Sama dia baik-baik aja gitu. Cuma yang tadi balik ke
dalam kutip kayak kandangnya apa nih? Besi, ruangan atau beton? Jadi dia pada saat akhirnya kita negosiasi, kita marah-marah kok, ujungnya udah titip, udah lihat dulu belum nih kandangnya? Nah justru pada saat awal itu, jadi pada saat awal itu kita main, kita lihat dia oke, nah kita baru tuh bayar kan kok, kita udah bayar. Pada saat bayar, pasangan saya bilang, kami mau lihat tempatnya dia kayak apa gitu kan, maksudnya nggak mau kita beli kayak kucing dalam karung gitu betul. Kan. Jadi kayak untung-untungan ya. Betul. Terus? Nah pada saat kita lihat, pada saat kita ngomong ke orangnya, dia nggak kasih kok. Nah, terus kenapa masih dititip? Nah enggak, dengerin dulu. Kita nggak kasih kan. Tapi kita kekeh. Saya bilang panggil manajernya. Saya bilang, saya udah bayar mahal di sini, masa saya nggak boleh lihat? Ya. Ini kan salahnya kayak anak saya juga gitu. Masa sama saya kayak hotel lah. Hotel kan juga bisa lihat dulu. Betul. Ya nah, akhirnya tunggu masa setengah jam apa berapa lama? Akhirnya boleh kok. Setelah debat-debat. Oh mungkin dia beresin dulu kali atau apa? Bener kok. Jadi pada saat kita masuk ke dalam, memang itu lantai masih basah dan dia masih ada orang yang kayak ngepel-ngepel. Cuma saya pikir, saya nggak ada pikiran itu buruk. Saya pikirnya pada saat itu memang lagi jamnya bersih ya. Iya, jadwalnya saja memang bersihin. Terus? Nah pada saat dikasih lihat itu memang dia bentukannya ruangan besar. Banyak kandang-kandang juga gitu ya, ditumpuk jadi juga. dalam ruangan ada kandang lagi. Ada kandang lagi. Terus yang tempatnya anjing saya namanya Dion, itu dia ada di dekat agak pojok, tapi dia bentukannya itu bukan kandang begini kok, kandang begitu bukan? Bukan, seperti kayak rumah gitu. Jadi lebih besar space-nya dan dia kayak bentukannya kayak rumah lah gitu. Jadi saya pikir oh ya udah deh, nggak masalah gitu. Ya dia mau eye catching juga kan, jadi kesannya nggak kerangkeng gitu ya. Betul, mungkin saya nggak tahu juga gitu. Ya udah pada saat itu ya udah deh, oke, karena pada saat itu kan baru dibersihin juga kok, jadi kita pikirnya oke gitu. Dan di sana juga ada beberapa anjing besar juga, maksudnya yang kayaknya sih happy sih gitu, maksudnya nggak kelihatan dia sakit atau segala macam gitu. Ya udah kita benar-benar tinggalin di sana. Ya udah dia bilang setiap hari nanti kita update, dia bilang gitu untuk makanannya dan segala macam. Saya udah kasih makanannya dia even. Saya kasih dog food, even tempat makan dan minumnya langsung dari rumah saya bawain supaya dia nggak ini banget kan. Nggak adaptasi lagi lah. Ya benar. Terus singkat cerita di hari pada saat saya udah mau pulang dari luar, dapat kabar katanya dia sudah tidak mau makan. Dia sudah tidak mau makan. Lalu saya bilang kenapa nggak mau makan? Coba kasih makanan yang lain, mungkin snack atau apa segala macam. Dia suka salmon, saya bilang. Kasih snack salmon karena dia nggak pernah nolak kalau salmon. Terus ternyata tetap nggak mau, saya nggak tahu dikasih makan apa di sana sih. Terus tiba-tiba kita punya feeling nggak enak. Terus saya bilang saya mau video call. Pada saat itu dia kasih pas pagi-pagi keesokan harinya, dikasih video call. Saya lihat dia tuh ada di bagian atas yang terbuka tapi outdoor, tapi outdoor gitu, dimana kayak ada orang-orang yang kalau misalnya mau ikut main bareng orang luar bisa kok di situ ternyata, gitu. Terus di situ dia jalan kayak sudah lemes banget, terus kayak kencing kayak pup terus kayaknya sih di situ. Terus tapi masih dibawa berjemur, itu yang saya bingung. Udah lemes tapi masih dibawa berjemur. Terus saya bilang kasih minum yang banyak, saya bilang supaya dia tidak dehidrasi karena bulunya tebal juga gitu. Terus karena kita udah jadinya ujungnya nggak percaya, jadi pasangan saya minta tolong sama stafnya untuk langsung bawa ke dokter. Langsung periksa. Pada saat itu datang di pas dicek ternyata derajat ini temperature-nya udah 45 derajat. Udah iya. Nah, itu bisa pecah itu pembuluh darahnya. Betul. Udah 45 derajat. Kita semua udah shock banget. Langsung masuk IGD-nya dia ya, ICU, intensive care. Terus akhirnya lama-lama pelan-pelan akhirnya turun 42, 41, 40, akhirnya normal 39 kok. Setelah udah 39 akhirnya dimasukin ke rawat jalan biasa. Oh, udah sempat bawa pulang lagi nih? Oh enggak, rawat inap, rawat inap di sana. Maksudnya tapi bukan di IGD atau di ICU lagi. Terus kemudian pas dokter cek mulutnya itu dia udah sariawan ya. Satu mulut sariawan. Karena kepanasan itu. Mungkin kurang minum kepanasan ya. Terus udah masuk situ ternyata dikabarin lagi naik langsung kok. Nggak ada berapa lama dirawat
inap itu dari 39 naik lagi jadi 41 apa 42 saya lupa. Terus udah panik-panik dan segala macam, kita juga udah di airport balik, airport luar mau balik ke sini. Sepertinya sudah tidak tertolong pada saat itu, cuman kayak kita masih terus berdoa supaya kita at least masih bisa ngeliat dia untuk terakhir kalinya gitu. Ternyata nyampe Indo, buka chat, dia sudah tidak tertolong. Nah, chatnya dari dokter atau dari mana? Dari dokter, sama dari staff kita juga kasih tahu bahwa udah nggak ketolong lagi. Berarti tunggu, jadi waktu dititip ambilnya hari misalnya apa? Minggu misalnya? Iya, yang contoh tadi keluar dari dia keluarnya Minggu misalnya gitu ya? Iya, contoh misalnya. Terus Senin masuk IGD pas rawat inap? Nggak langsung kok, jadi Minggu langsung tarik langsung masuk? Langsung, yes. Oke, terus Seninnya langsung lewat? No, hari itu juga. Oh, di hari Minggu itu juga? Hari itu juga. Berarti ya. Jadi pagi saya minta staf ambil untuk masukin ke Dokter cucu tadi. dicek-cek dan segala macam, 45 terus turun 39 terus turun 42. Nah, di 42 di 42 itu dia udah couldn't make it. Oke. Gitu. Nah, mungkin kalau diambil jadi pembelajarannya ya kalau kita dari sisi ownernya ya tadi cross checknya udah bener ya kan, jadi kan nggak sembarangan bayar nih tipe, enggak, cross checknya udah bener, tapi mungkin tadi fungsi pembelajaran dia dog food terus sama di dalam kandang. Nah itu versi ownernya nih. Nah versi yang pemberi fasilitas berarti dia mesti kalau penitipan sebenarnya dia mesti ada pegangan dokter sih. Dia bilang ada kok, dia udah cek. Nah, katanya cuma stres biasa. Enggak, ya nggak tahu juga. Cuman kalau pengalaman dari anjing aktif, nah kalau tiba-tiba dikurung, ya tadi memang stres. Tapi kayak maka butuh ada lamanya lapangan dan mesti ada orang yang minimal ngajakin dia main lah. Ya main bola, kalau dia nggak suka bola berarti ya umbar 2 anjing yang baik. Kebetulan tapi anjing kita yang sebelumnya itu memang dia agak lebih pendiam sih kok, karena memang ya lebih pendiam dibandingkan dia aktifnya super. Nah, terus kedua, selain dia ada pegangan dokter, jadi misalnya yang bisa diinfus lah, ya kan, dengan suntik vitamin ya, dia seharusnya ya, jadi cepat gitu. Jadi yang tadi fisiknya itu nggak terlalu drop, terus tadi dia ada lapangan, mesti diajak dia main juga, biar nggak tadi beban dalam kandang. Terus terakhir, nah fasilitasnya seperti mungkin AC-nya mesti hidup 24 jam. Itu yang saya takut enggak. Karena gimana pun juga penitipan lebih dari 1 ekor kan nafasnya, iya. Jadi mesti ada, ya apalagi udah premium harganya. Jadi mesti ini aja kita di ruangan latihan ini 4,5 PK nih. Nah, jadi artinya dia mesti minimal 2 PK, minimal ya dengan ruangan yang seperti ini 2 PK tapi 24 jam. Ya itu jadi jangan mau untung tapi modalnya maunya minimal. Nggak bisa. Kayaknya memang dia overload sih kalau menurut cerita yang lain ya, kalau setelah kita udah dapet ini seperti dia overload deh, gini. Nah, keteteran. Jadi cara pantaunya keteteran. Mungkin yang tadi durasi kasih minumnya ya kan, makannya jadi keteteran, durasinya, waktunya, jendangnya panjang. Padahal kita udah selipin maksudnya minta tolong kamu penjaga jagain gitu. Saya kasih selipin uang. Gampang. Karena gini. Nih ownernya siapa, yang ngejalanin siapa. Nah, beda sama Fanspat. Kalau Fanspat kan owner saya yang jalanin saya juga. Jadi maunya Fanspat itu memang tracknya yang bagus. Nah, kalau yang itu kan mereka pure bisnis. Jadi ownernya siapa, yang jalanin siapa, karyawan gitu ya. Jadi nggak bisa. Dan kedua, yang tadi dia kalau overload, jadi kita pantauannya jadi keteteran. Ya kan? Nah, jadi asumsinya gini, kalau misalnya satu anjing dengan butuh pelayanan 1 jam, misalnya dari dia ajak kencing di luar, ya tadi butuh umbar, terus kasih makan, terus kasih umbar lagi buat dia berak, terus baru dimasuk, itu kurang lebih 1 jam satu anjing. Nah, kalau dia penitipannya 10 dengan 1 karyawan, berarti dia kerjanya 10 jam. Berarti kalau dia ada 2 karyawan, dia berarti kerjanya 5 jam. Ya dong. Kalau dia ada karyawan 3, berarti dia kurang lebih kerjanya 2,5 jam. Itu hitungan matematika nih. Nah, sekarang kalau penitipannya ada 50, karyawannya 3, nggak bisa, 15 jam. Orang siapa yang bisa kuat kerja 15 jam? Tapi dia lebih sih kok kemarin. Karyawannya? Nah, anggaplah karyawannya misalnya 10. Karena dia termasuk tempat penitipan atau tempat dog cafe yang cukup terkenal di daerah Jakarta Utara. Dan nggak pernah kita dengar
berita ada kasus. Tapi ternyata setelah Dion gak ada, semuanya pada cerita. Banyak ya, murid saya ada juga satu tempat yang sama. Iya. Tapi dia nggak sampai mati, cuman sempat cekcok juga. Ya karena ya yang tadi, makanya fasilitas pertama memang mesti memadai, terus SDM-nya juga dia mesti yang passion lah kerjanya ya, yang teliti. Terus ketiga yang tadi dilaksanakan, ya kan, dari ownernya ada titik pesan apa, ya kan, ini mesti gini-gini, nah dia mesti jalanin, gitu. Ya jadi ini pembelajaran buat kita semua. Mungkin ya next kalau mau nitip carinya yang kayak kira-kira gitu. Walaupun ya udah di cross check aja masih bisa keteter juga ya kan. Ya cuma ya tadi tadi mesti ada lapangan. Terus kita lihat orangnya, ya kerjanya sama ownernya, terus ketiga fasilitasnya. Oke, jadi mungkin ada pesan pesan singkat aja deh buat yang ya mau dari yang melatih anjing, penitipan anjing dari pengalaman selama ini. Bingung juga sih kalau misalnya mau dipukul rata, kalau semua penitipan itu nggak baik, nggak juga mungkin pas kebetulan kemarin itu dapetnya yang kurang baik, mungkin overload ya, kita juga kurang tahu. Nah seharusnya dia mesti bisa nakarin diri sendiri. Iya, kalau memang seandainya nggak bisa, maksud saya ya udah ngomong aja, kita bisa cari tempat lain. Betul. Paling kalau tanggal segini nggak bisa nih, karena kita udah maksimal ya kan. Kalau mau tanggal segini gitu kan, ya kan tergantung yang mau nitip, masih mau lanjut atau enggak. Ya kan, kalau dia mau lanjut berarti mau tanggalnya mesti tanggal sekian. Kalau dia nggak mau lanjut ya udah cari tempat lain. Seharusnya gitu. Jadi yang tadi ya tetaplah kualitas nomor 1 lah. Ya keuntungan baru nomor 2. Harusnya kalau dia sayang anjing. Iya, betul. Ya pokoknya intinya anjing itu kalau bagi saya itu bukan hewan juga ya, maksudnya ya kayak udah kayak teman anggota gitu, keluarga. Anggota iya, keluarga. Betul. Jadi ya kalau bisa di-treat dengan baik lah. Maksudnya nggak cuman anjing lah ya, maksudnya kucing atau apapun itu semuanya lah, gitu. Karena kan dia juga makhluk hidup ya. Dan apalagi ya, jangan sampai ada kejadian-kejadian berikutnya lagi lah ya untuk itu, karena merugikan banget. Karena nggak cuma merugikan owner ya, itu juga maksudnya jadi kayak kehilangan pelanggan juga ya. Kehilangan pelanggan, dan kita juga kehilangan anggota keluarga, dan itu sedih banget karena saya datang udah berkujur kaku ya, berkujur kaku gitu. Sedih banget. Pulang-pulang dari sana malah dapat kabar duka. Oke, semoga cerita tadi atau vlog ini bisa membuat kita lebih dapat waspada, terus lebih care, lebih peduli. Jadi jangan sembarangan, entah itu mau penitipan, entah itu mau cari pelatih anjing, entah itu mau kasih tadi makanan salah satu. Cari aja info sebanyak-banyaknya. Kita udah merasa bagus, ya udah jalanin. Walaupun nanti hasilnya nggak bagus, ya setidaknya kita udah berusaha lah. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Fun aja dulu, nanti juga semangat. Oke, terus dulu. Fun Smart Academy adalah sekolah anjing terbaik di Indonesia. Peralatannya profesional, lengkap dan nyaman. Metode pelatihannya sangat jelas dan nyata hasilnya. BAS adalah salah satu hasil pelatihan di Fun Smart Academy. Fun aja dulu, nanti juga smart. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past. Fun Smart Academy adalah sekolah anjing terbaik di Indonesia. Peralatannya profesional, lengkap dan nyaman. Metode pelatihannya sangat jelas dan nyata hasilnya. Bass adalah salah satu hasil pelatihan di Fun Smart Academy. Fun aja dulu, nanti juga smart.